Jadi Pak Tommy ini ngelihat ada tangan besar yang membekap wajah Pak Tommy, dan di situ tangan ini atau sosok ini berusaha mencekik leher Pak Tommy. Di bangku duduk belakang itu Pak Tommy kaget, ternyata di situ ada sosok bapak-bapak tua. Beliau ini kurus, rambutnya ini beruban semua. Beliau ini duduk di pojokan bangku angkot itu. Sosok ini tinggi, besar, hitam, berbulu lebat, dan Pak Tommy langsung noleh ke belakang. Ternyata benar, yang Pak Tommy rasakan sebelumnya, ini benar-benar ada wujud sosok ini. Jadi kalau seandainya patok satu ini sudah tertancap, kamu nggak akan bisa keluar lagi. Dan kamu pasti akan menjadi tumbal berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, pada kesempatan kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah yang dikirim oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Tommy yang asalnya dari Jakarta. Sebelum kita masuk ke ceritanya, untuk teman-teman yang nonton tayangan ini dan belum subscribe, jangan lupa untuk subscribe lebih dulu agar channel Kembara Sunyi ini lebih berkembang lagi dan kami lebih bersemangat lagi dalam membuat konten-konten terbaru di Kembara Sunyi. Dan untuk teman-teman yang telah mendukung kami sejauh ini, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semoga amal kebaikan teman-teman dibalas kebaikan berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, cerita kali ini teman-teman, cerita ini dibagikan oleh Sobat Kembara yang bernama Pak Tommy. Dan spesialnya dari cerita ini adalah karena beliau, Pak Tommy ini, menulis cerita ini pada saat berada di tengah Laut Maluku. Jadi teman-teman, Pak Tommy ini adalah seorang kapten yang bekerja di sebuah kapal. Cerita ini bermula di awal tahun 2014. Waktu itu Pak Tommy ini baru menyelesaikan sekolahnya. Ada sekolah ANT 1 atau kelas 1. Sebelumnya di akhir Desember tahun 2013 itu Pak Tommy ini sempat melamar pekerjaan di sebuah perusahaan pelayaran terkenal di daerah Jakarta. Nah, nama perusahaan ini sebenarnya sangat terkenal bagi para pelaut di Indonesia, karena merupakan perusahaan besar yang memiliki banyak kapal. Mereka juga punya gedung sendiri dan manajemen sendiri dalam mengoperasikan kapal-kapalnya. Nah, di sini kami akan menyebutkan nama perusahaannya dengan nama samaran. Jadi kita sebut saja PT Maju. Nah, sebelumnya Pak Tommy ini adalah seorang pelaut yang bekerja di perusahaan asing di Malaysia selama kurang lebih sekitar 17 tahun. Tapi karena waktu itu ada satu hal, yaitu anak pertama Pak Tommy ini yang namanya Rani. Rani ini sempat minta ke Pak Tommy supaya Pak Tommy ayahnya itu nggak usah keluar negeri lagi atau nggak usah keliling dunia lagi, cukup bekerja di dalam negeri. Nah, makanya dari situ Pak Tommy ini mulai mencoba melamar ke perusahaan pelayaran yang ada di Jakarta. Jadi ada istilahnya itu menurut Pak Tommy ini adalah membasahi ijazah ANT 1-nya. Nah, istilah membasahi ijazah ini adalah istilah bagi para pelaut. Jadi dari situ beliau mulai melamar. Beliau mulai mengirimkan email dengan mengirimkan CV di awal Januari itu, dan langsung keesokan harinya ada satu perusahaan, yaitu perusahaan PT Maju ini, yang langsung merespon CV dari Pak Tommy dan memanggil beliau melalui panggilan telepon
Dan setelah itu Pak Tommy pun langsung merespon, menyanggupi untuk datang di sekitar jam 10 pagi. Jadi di sini Pak Tommy langsung mengabarkan hal ini ke istrinya dan juga ke anaknya. Jadi langsunglah cepet-cepetan Pak Tommy berangkat menuju ke perusahaan ini. Dan jujur sebelumnya Pak Tommy ini nggak tahu bahwa ternyata PT Maju ini punya 2 cabang, satu di Jaksel dan satunya lagi di Jakarta Pusat. Waktu itu Pak Tommy ini dapat informasi dari teman-temannya bahwa PT Maju ini kantornya itu ada di Jakarta Selatan. Jadi beliau langsung menuju ke kantor yang ada di Jakarta Selatan. Dan pas nyampe kantor ini beliau itu langsung bertemu dengan resepsionis seorang perempuan. Dan waktu itu sang resepsionis ini langsung ngecek. Terus beliau bilang ke Pak Tommy, maaf Pak, ini nggak ada panggilan untuk perekrutan kru kapal. Ya tentu Pak Tommy ini juga heran loh. Terus Pak Tommy bilang ke resepsionis ini, minta tolong Mbak ditanyakan lagi karena saya ini kemarin dapat panggilan via telepon. Terus akhirnya resepsionis ini bisa memastikan lagi bahwa memang nggak ada interview apapun. Jujur waktu itu Pak Tommy ini sempat kecewa, ini kok perusahaan ini kok nggak profesional banget. Akhirnya Pak Tommy ini coba menghubungi nomor telepon yang sebelumnya sempat nelpon ke HP-nya Pak Tommy. Terus waktu itu diangkatlah oleh seorang perempuan. Nah di sini Pak Tommy menjelaskan, Bu, ini saya sudah ada di kantor, posisi saya ada di depan resepsionis. Nah terus orang ini bilang, oh iya Pak, tunggu sebentar ya saya turun. Nah setelah Pak Tommy ini nunggu, ternyata kok nggak ada yang turun, nggak ada satupun orang yang turun ke resepsionis. Nah nggak lama setelah itu Pak Tommy dapat telepon lagi, loh ini Pak Tommy ini ada di mana? Terus Pak Tommy bilang, loh saya ada di depan resepsionis ini. Terus perempuan yang ditelepon itu bilang, ya ini saya juga di depan resepsionis Pak. Saya tadi sudah panggil nama Pak Tommy berkali-kali, tapi nggak ada yang berdiri. Jadi di sana itu posisinya ada beberapa orang yang juga mau interview. Dan di sini Pak Tommy bilang, loh ini ibu ini telepon dari mana? Terus si perempuan ini bilang, saya ini ada di kantor Pak, di kantor PT Maju, di cabang Jakarta Pusat. Nah dari sinilah Pak Tommy ini kaget. Oh ternyata kok ada yang di Jakarta Pusat. Jadi Pak Tommy baru menyadari bahwa beliau ini salah naruh lamaran. Awalnya Pak Tommy ini pinginnya itu melamar di kantor yang ada di Jakarta Selatan, bukan yang ada di Jakarta Pusat. Tapi karena waktu itu Pak Tommy ini sudah terlanjur keluar rumah dan sudah terlanjur pamit ke istri dan juga anaknya, akhirnya beliau langsung menuju ke daerah Jakarta Pusat. Singkatnya pas waktu Pak Tommy ini sampai di kantor ini, waktu itu sekitar setelah jam makan siang, beliau ini langsung masuk. Terus di situ juga ada seorang resepsionis, di situ ada 2 orang perempuan. Nah, salah satu seorang resepsionis ini bilang bahwa memang Pak Tommy ini sudah ditunggu dari tadi sebenarnya. Jadi di situ ada miskomunikasi sedikit lah. Nah, setelah itu Pak Tommy ini dipertemukan dengan seorang wanita. Nama beliau adalah Kapten Asri. Terus setelah itu Pak Tommy langsung dibawa ke ruangan wawancara dan Kapten Asri ini nanya-nanya beberapa hal terkait pengalaman dari Pak Tommy yang ada di CV itu. Nah, Pak Tommy ini menjelaskan bahwa semua pengalaman Pak Tommy atau pengalaman beliau ini asli dan bukan tipu-tipu. Nah, kenapa Pak Tommy ini menekankan hal ini? Karena memang menurut Pak Tommy, banyak pelaut yang sengaja membuat pengalaman berlayarnya ini tipuan untuk memudahkan mereka melamar. Jadi ini pengakuan dari Pak Tommy seperti itu. Jadi inilah kenapa Pak Tommy menjelaskan bahwa apa yang tertera di CV itu bukanlah tipu-tipu. Nah singkatnya akhirnya Pak Tommy ini disuruh balik besoknya untuk menjalankan tes. Nah tapi di sini Pak Tommy bilang, maaf Bu, saya maunya hari ini juga. Saya nggak mau nunggu besok. Kalau sampai saya harus nunggu besok, ya saya anggap perusahaan ini nggak serius sama saya.
Dan di situ sebenarnya Kapten Asri ini sempat kaget dengan pernyataan Pak Tommy. Tapi akhirnya Kapten Asri ini bilang, oh oke Pak, kalau gitu kita lanjutkan aja prosesnya sekarang juga. Jadi setelah itu Pak Tommy ini langsung memulai berbagai tes. Mulai tes tertulis di kertas dan juga di komputer. Semua itu selesai sekitar jam 3 sore dan resepsionis ini bilang, Bapak tunggu dulu di sini Pak, karena Bapak harus wawancara dengan manajer crewing dan juga beberapa superintendent, kata Kapten Asri seperti itu. Nah Pak Tommy bilang, oh baik Bu kalau gitu. Singkat cerita wawancara ini pun berjalan lancar dan mereka semua puas dengan hasil tes Pak Tommy, baik itu tertulis dan juga komputer. Jadi pertanyaan-pertanyaan dalam wawancara ini bisa beliau jawab dengan lugas dan juga detail. Setelah itu Pak Tommy ini ketemu lagi dengan Kapten Asri. Barulah di sini Pak Tommy ini jadi tahu ternyata Kapten Asri ini adalah seseorang yang mempunyai jabatan yang sangat tinggi di perusahaan pelayaran. Dan beliau ini bilang bahwa Pak Tommy diterima sebagai mu'alim 1. Nah, mu'alim 1 ini yang bertugas di bagian urusan muatan kapal, maintenance kapal, dan juga perawatan kapal. Terus Kapten Asri ini juga menyampaikan ke Pak Tommy bahwa si bosnya atau ownernya ini, yang pemilik kapal ini pengen ketemu dengan Pak Tommy. Di situ sebenarnya Pak Tommy ini sempat heran, kok owner pengen ketemu. Karena selama Pak Tommy ini berlayar di luar negeri, beliau itu nggak pernah sama sekali ketemu dengan owner kapal, sekalipun. Jadi Pak Tommy ini akhirnya berpikir positif, ya mungkin hal ini biasa untuk kapal dalam negeri. Karena Pak Tommy sendiri memang nggak tahu ya kebiasaan kapal dalam negeri ini seperti apa. Nah singkatnya, sekitar menjelang maghrib, beliau ini dipanggil oleh crew manager untuk menghadap owner langsung. Dan begitu Pak Tommy ini masuk ke ruangan owner, Pak Tommy ini sempat kaget. Dalam hati itu terbesit, ini kok ruangan owner ini kok kayak gini. Jadi ruangannya itu mirip gudang, berantakan semua. Ada buku-buku dan barang-barang yang nggak tertata rapi. Terus di samping tempat duduknya si owner ini, tempat bos itu duduk, itu ada semacam tempat sembayangan dan masih ada dupa yang masih menyala. Jadi menurut Pak Tommy sendiri, ini nggak selayaknya ruangan bos ini kayak gini. Tapi Pak Tommy di situ diam dan Pak Tommy dipersilakan duduk. Nah, pas waktu Pak Tommy ini duduk berhadapan langsung dengan si owner atau si bosnya itu, si bosnya ini itu sama sekali nggak mau ngelihat ke arah Pak Tommy. Jadi beliau itu cuma nunduk terus ke bawah, menghadap ke arah meja sambil terus membolak-balik CV-nya Pak Tommy. Jadi beliau itu terus-terusan menghadap ke bawah meja. Pak Tommy sendiri ini nggak tahu ini kenapa kok orang ini kok selalu ngelihat ke bawah meja, emangnya ada apa di bawah meja? Pak Tommy waktu itu sempat ngerasa aneh. Terus nggak lama kemudian, si bos ini bilang ke Pak Tommy, Pak, boleh nggak saya lihat paspornya? Terus Pak Tommy bilang, oh ya Pak, baik Pak. Nah mungkin di sini, si owner ini kayak agak nggak percaya dengan pengalaman kerja Pak Tommy yang tertulis di CV itu maupun di buku pelaut. Jadi Pak Tommy pun menyanggupi beliau akan membawa paspornya kepada bosnya. Nah, singkat cerita, pertemuan ini selesai sekitar jam 6:30 malam. Terus Pak Tommy ini pun pulang. Setelah sampai rumah, Pak Tommy ini cerita ke istrinya tentang proses semuanya, termasuk soal paspor yang diminta. Dan di situ istrinya Pak Tommy ini juga agak heran, kok aneh ya, kayak bosnya kayak nggak percaya gitu ya Pak. Si istrinya bilang gitu ke Pak Tommy. Nah singkatnya, keesokan harinya Pak Tommy ini berangkat lagi menuju ke PT Maju ini dengan membawa 3 paspor lama beliau. Di resepsionis Pak Tommy ini bilang bahwa beliau sudah janjian dengan Pak Owner yang namanya Pak Steven ini. Pak Tommy ini mau menyerahkan paspor-paspornya. Nah resepsionis ini bilang, Pak, ini Pak Stevennya baru bisa ditemui sekitar jam 5 sore. Jadi dari situ Pak Tommy pun berpikir karena waktunya masih lama, jadi Pak Tommy pamit dulu untuk pulang ke rumah orang tuanya. Kebetulan
rumah orang tua Pak Tommy ini nggak jauh dari perusahaan tersebut. Jaraknya itu cuma sekitar 30 menit perjalanan. Nah, di rumah orang tuanya ini Pak Tommy pun juga menceritakan proses melamarnya sampai bos kapal yang pengen ketemu Pak Tommy. Semuanya diceritakan. Dan di situ orang tua Pak Tommy ini bilang ke Pak Tommy, kamu yang baik-baik ya kerjanya. Terus Pak Tommy bilang, oh iya Pak, iya Bu. Akhirnya sekitar jam setengah 4 sore, Pak Tommy ini balik lagi ke PT Maju dan di situ Pak Tommy menunggu sekitar 1 jaman. Dan nggak lama kemudian, kru manajer ini manggil Pak Tommy untuk bertemu dengan bosnya Pak Steven ini. Pak Tommy pun akhirnya masuk ke ruangan dan kembali dipersilakan duduk. Terus Pak Tommy pun menyerahkan paspor-paspor lamanya itu ke bosnya ini. Nah, di sini sekali lagi Pak Tommy itu memperhatikan gelagat bosnya ini. Wajah dari bosnya itu sama sekali nggak mau ngelihat ke arah Pak Tommy dan selalu ngelihat ke arah bawah meja. Dan hal itu berlangsung sekitar 15 menitan. Terus kemudian si bosnya ini bilang ke Pak Tommy itu, Pak, kira-kira Bapak ini kapan siap berangkat naik kapal? Terus Pak Tommy bilang, saya siap kapan aja Pak. Terus akhirnya bosnya bilang, oke, kalau gitu silahkan lapor ke resepsionis, ini urusan saya sudah selesai, dan nanti Bapak tunggu info atau tunggu kabar selanjutnya ya. Pak Tommy pun akhirnya keluar dari ruangan si bosnya ini sambil berjalan melewati meja-meja pegawai. Nah di situ Pak Tommy ini merasa ini aura tempat kerja ini kok nggak enak banget. Tempat kerjanya itu teman-teman gelap dan pegawai-pegawai di sini ini wajahnya itu tegang semua. Nggak ada satupun yang ceria. Beda banget dengan tempat kerja Pak Tommy sebelumnya ketika Pak Tommy kerja di perusahaan Malaysia. Nah singkat cerita, kira-kira 4 hari setelah itu Pak Tommy ini menerima panggilan telepon dari PT Maju untuk supaya Pak Tommy datang ke kantor ngurus proses keberangkatan. Singkatnya Pak Tommy pun berangkat dan tiba di kantornya. Setelah melewati proses tanda tangan kerja, Pak Tommy menerima surat tugas naik kapal dan menerima biaya transportasi perjalanan. Akhirnya Pak Tommy ini pun pulang dan akan berangkat besok paginya naik pesawat menuju ke Lampung. Hari itu Pak Tommy terbang ke Lampung dan sesampainya di sana dijemput oleh agen kapal di bandara menggunakan mobil menuju ke Pelabuhan Panjang Lampung. Nah sesampainya di Pelabuhan Panjang Lampung ini Pak Tommy kaget, ternyata kapal yang akan beliau naiki ini itu kapalnya kecil banget. Di bawah 5.000 MT atau di bawah 5.000 metrik ton. Karena pengalaman Pak Tommy sendiri di buku pelaut, kapal-kapal Pak Tommy sebelumnya ini di atas 50.000 MT ya. Di sini Pak Tommy itu ngerasa kecewa dan merasa dibohongi oleh pihak perusahaan. Sebelum Pak Tommy ini naik, beliau langsung menelpon crewing manager. Sebut saja namanya ini Kapten X. Pak Tommy sambil marah bilang ke Kapten X ini kalian apa nggak salah naruh saya di kapal ini? Lah mereka ini jawabnya dengan santai dan juga dengan penuh sopan. Mereka bilang, coba dulu lah Chief. Nah Chief ini adalah panggilan untuk Mu'alim 1. Terus akhirnya si kapten ini bilang lagi, kalau memang Chief ini nggak betah, hubungi saya lagi. Nah di situ karena si kapten ini ngomong secara sopan ke Pak Tommy, akhirnya Pak Tommy ini pun luluh. Nah, Pak Tommy akhirnya mulai naik kapal tersebut. Setelah Pak Tommy ini naik kapal, beliau langsung bertemu dengan Mu'alim 1. Mu'alim 1 ini yang akan digantikan oleh Pak Tommy dan beliau juga berjumpa dengan kapten kapal atau nahkoda yang kebetulan kamarnya ini persis bersebelahan dengan Pak Tommy. Nah, pas waktu Pak Tommy ini ngobrol dengan nahkoda dan beliau ini tanya secara to the point ke nahkoda kapal itu. Cap, di kapal ini ada permainan nggak? Kalau nggak ada, saya lebih baik pulang aja, nggak jadi join. Nah, sang nakoda ini jawab, tenang Chief, ada kok. Nah, permainan ini, teman-teman, yang dimaksud permainan ini adalah bahasa pelaut untuk jual minyak di tengah laut. Tentu hal ini adalah ilegal. Nanti akan dijelaskan Pak Tommy di akhir-akhir bahwa yang dilakukan Pak Tommy ini sebenarnya salah.
dan beliau baru menyadari di kemudian hari. Jadi perlu kalian tahu bahwa Pak Tommy ini naik kapal jenis tanker yang membawa muatan produk seperti bensin, minyak tanah, aftur, solar, dan juga pertamax. Nah, karena nahkoda ini bilang bahwa ada permainan di kapal ini, Pak Tommy pun akhirnya melanjutkan serah terima kerja dari Mu'alim 1 yang lama, sebut saja namanya Andi. Sambil serah terima kerjaan itu, Pak Tommy ini banyak tanya ke Mu'alim 1 yang lama tentang bentuk-bentuk permainan di tengah laut, dan dia pun menceritakan semuanya secara gamblang apa saja yang bisa mereka dapat. Singkat cerita, setelah serah terima ini selesai, Mu'alim 1 yang lama ini pun pulang dan meninggalkan kapal. Pak Tommy pun mulai beraktivitas seperti biasa. Kebetulan waktu itu kapal ini sedang memuat solar. Sampai proses memuat ini selesai berjalan lancar dan gak ada keanehan apapun di kapal. Nah, memasuki 2 bulan kerja, Pak Tommy ini masih merasa kesel dengan para crewing manager yang sudah membohongi Pak Tommy. Akhirnya pada suatu kesempatan, Pak Tommy ini nelpon ke crewing manager waktu itu pagi hari, dan beliau waktu itu minta supaya dipindahkan ke kapal yang lebih besar lagi DWT-nya. Nah, crewing manager ini pun mengatakan bahwa mereka ini harus izin dulu ke bos. Dan untuk memindahkan Pak Tommy ke kapal yang lain yang lebih besar, mereka itu harus dengan seizin bos. Akhirnya Pak Tommy pun langsung matikan HP-nya dan langsung nelpon ke ownernya, yaitu Pak Steven ini. Dan di situ Pak Tommy langsung bilang secara langsung bahwa Pak Tommy ini keberatan ditaruh di kapal yang kecil. Dan Pak Tommy ini juga bilang bahwa bosnya ini kayak seolah nggak menghargai pengalaman Pak Tommy yang berasal dari kapal luar. Saat itu bosnya ini, Pak Steven ini, berada di Singapura. Dan beliau waktu itu meminta ke Pak Tommy supaya menelpon lagi 5 hari kemudian. Pak Tommy pun akhirnya nutup teleponnya, dan singkatnya 5 hari kemudian, Pak Tommy telepon lagi ke Pak Steven, menanyakan perihal permintaannya untuk supaya bisa ditransfer ke kapal yang lebih besar. Nah, di sini Pak Steven itu menjawab atau bertanya waktu itu ke Pak Tommy, ini ijazahnya apa ya? Nah, mungkin Pak Steven ini lupa. Waktu itu kan Pak Steven sempat melihat ijazah dari Pak Tommy. Pak Tommy akhirnya menjelaskan lagi, saya kelas 1 Pak, masa saya diletakkan di kapal yang sekecil ini? Akhirnya bosnya bilang, gimana kalau kamu tetap di situ aja, tapi gaji kamu saya naikkan. Nah, karena tawaran dari bosnya ini bagus, akhirnya Pak Tommy pun menerima untuk tetap bekerja di kapal tersebut. Dari sinilah semua berawal, kejadian-kejadian aneh yang dialami oleh Pak Tommy ini. Keesokan harinya, ketika kapal ini berlayar menuju ke Bangka, di pelabuhan Pangkal Balam itu, tepatnya di atas perairan Laut Jawa, di sekitar jam 10 malam, Pak Tommy waktu itu lagi cuci kaki, cuci tangan, dan cuci muka. Terus beliau itu membaringkan badan sambil mulai narik selimut, dan langsung menghadap ke dinding-dinding kamar. Terus tiba-tiba, wajah Pak Tommy ini dibekap. Jadi Pak Tommy ini ngelihat ada tangan besar yang membekap wajah Pak Tommy, dan di situ tangan ini atau sosok ini berusaha mencekik leher Pak Tommy. Tentu hal ini membuat Pak Tommy itu kaget dan meronta sekuat-kuatnya. Terus di sini Pak Tommy dengan sekuat tenaga dan sambil terus mengucap dalam hatinya menyebut nama Tuhan, Pak Tommy ini akhirnya dapat melepaskan bekapan yang ada di leher dan juga wajahnya Pak Tommy itu. Dan beliau ini langsung bangun, beliau duduk di kasurnya sambil teriak-teriak. Jadi benar-benar Pak Tommy ini nantang, keluar lo, keluar, tampilin wajah lo. Gua nggak takut, gua punya Tuhan. Pak Tommy ngomong seperti itu. Nah, di sini secara bersamaan Pak Tommy itu ngelihat dengan jelas ada sosok makhluk. Jadi sosok ini badannya itu bulunya lebat, tinggi dan besar banget, yang digambarkan Pak Tommy, sosok ini menyerupai gorila. Akhirnya dari situ dengan memberanikan diri, Pak Tommy itu akhirnya sempat memukul makhluk ini dengan keras banget, benar-benar memukul. Dan Pak Tommy ini merasakan pukulannya itu mengenai wajah makhluk ini. Jadi sempat ada suara berat. Ternyata
secara bersamaan sosok makhluk ini menghilang. Yang dipukul Pak Tommy ini adalah langit-langit kamar. Dan nggak selesai sampai di sana, ternyata di atas tempat tidur Pak Tommy ini, beliau ngelihat makhluk itu kayak berjalan keluar dari arah kamar dan menuju keluar. Pak Tommy akhirnya lompat dari tempat tidurnya, ngejar ke arah pintu. Jadi sempat pintu ini dibuka. Setelah pintu kamar itu terbuka, Pak Tommy keluar. Di luar ini nggak ada siapa-siapa. Pak Tommy noleh kanan kiri, nggak ada siapa-siapa. Malah waktu itu Pak Tommy ngelihat nahkodanya ini keluar dari kamar. Ternyata nahkoda ini sempat mendengar ketika Pak Tommy teriak-teriak nggak karuan. Dan beliau itu tanya, kenapa Chief? Terus Pak Tommy bilang, Kapten lihat nggak ada sosok yang lewat tadi? Terus sang kapten ini jawab, saya nggak lihat siapa-siapa. Akhirnya Pak Tommy pun ke kamarnya kapten dan menceritakan kejadian yang baru beliau alami. Nah, disinilah sang kapten, sang nahkoda ini bilang ke Pak Tommy, gini Pak, jadi di sini itu banyak sekali isu yang beredar tentang perusahaan ini. Memang saya juga dengar-dengar perusahaan ini itu menggunakan pesugihan. Jadi Pak Tommy hati-hati karena Bapak ini sudah mulai mengalami kejadian ganjil. Akhirnya di situ Pak Tommy setelah mendengar pernyataan dari sang nahkoda, Pak Tommy pun kembali ke kamar dan mulai tidur dengan tenang. Jadi mulai saat itu Pak Tommy ini nggak menceritakan kejadian yang beliau alami kepada kru lain, apapun itu, cerita apapun itu sedikit pun nggak pernah diceritakan ke kru-kru yang lain. Nah, singkat ceritanya, aktivitas ini berjalan dengan lancar di atas kapal, baik itu mulai bongkar muat dan tentu permainan-permainan di atas laut itu semuanya berjalan lancar. Kira-kira 7 hari kemudian saat kapal ini berlayar menuju ke Palembang, kembali Pak Tommy ini mengalami kejadian aneh. Jadi waktu itu ceritanya Pak Tommy ini pas gosok gigi di wastafel kamar, ini terjadi sebelum beliau ini mau tidur. Dan pas waktu Pak Tommy ini gosok gigi dan kumur-kumur membersihkan mulut, tiba-tiba ada yang neken kepala Pak Tommy dari belakang, itu kencang banget, sampai kepala Pak Tommy ini kebentur di kran wastafel. Akhirnya waktu itu dahinya Pak Tommy ini sempat luka dan berdarah. Dan sampai sekarang menurut Pak Tommy bekasnya itu masih tertinggal, masih ada di dahi Pak Tommy. Jadi pas mengalami kejadian ini, Pak Tommy itu sempat ngelawan. Dan gak lama Pak Tommy pun berhasil lepas dari makhluk ini. Dan betapa kagetnya waktu itu Pak Tommy ini secara bersamaan di hadapannya itu berdiri ada sosok makhluk yang sama yang pernah dijumpai Pak Tommy sebelumnya. Sosok makhluk ini lagi-lagi itu penampakannya seperti itu, seperti gorila, berbulu lebat dan sosoknya ini hitam. Jadi waktu itu tanpa basa-basi lagi langsung Pak Tommy ini mukul sosok ini dengan keras. Dan sempat Pak Tommy juga menendang sosok makhluk ini. Ternyata waktu itu yang ditendang Pak Tommy ini sosoknya itu menghilang. Akhirnya kaki Pak Tommy ini mengenai meja dan mejanya itu sempat terangkat. Inilah yang membuat Pak Tommy ini heran. Ini meja kok bisa keangkat dan anehnya kaki Pak Tommy ini nggak sakit sama sekali. Dan mungkin karena bunyi meja yang ditendang tersebut bunyinya kencang, membuat makhluk ini akhirnya menghilang. Dan lagi-lagi beliau keluar kamar, coba mencari di luar kamar. Tapi waktu itu Pak Tommy ini nggak menemukan apapun. Nah, karena waktu itu Pak Tommy ini jengkel, kesal, dan sedikit takut juga atas kejadian yang akhirnya beliau alami. Jadi akhirnya waktu itu Pak Tommy memutuskan turun ke geladak kapal dan ketemu dengan beberapa kru kapal yang waktu itu belum tidur. Kira-kira waktu itu ada sekitar 6 orang. Di sini akhirnya Pak Tommy pun terpaksa menceritakan kejadian yang beliau alami kepada mereka semua. Nah, setelah Pak Tommy menceritakan kejadian tersebut kepada kru yang ada di sana itu, para kru ini mereka bilang ke Pak Tommy kayaknya harus hati-hati deh. Nah, salah satu kru ini juga bilang ke Pak Tommy, ini Pak, mungkin nggak tahu Pak Tommy ini sudah dengar atau enggak, perusahaan kita ini Pak, memang isunya suka makan tumbal.
atau suka menyediakan tumbal. Dan memang Pak, ini isunya sudah menyebar kemana-mana. Jadi tujuan mereka mencari tumbal itu untuk menambah armada kapalnya. Dan ini sudah beredar kemana-mana ceritanya. Akhirnya setelah mendengar cerita ini, Pak Tommy itu jadi berpikir, ini sudah ada beberapa orang yang ngomong seperti ini, bahwa perusahaan ini menggunakan pesugihan. Tapi penjelasan dari kru ini sebenarnya sempat membuat Pak Tommy itu terdiam. Dan jujur, Pak Tommy ini memang sedikit mengetahui cerita tentang hal ini sebelumnya dari beberapa teman-temannya sebelum Pak Tommy melamar di perusahaan ini. Tapi waktu itu memang Pak Tommy ini nggak percaya cerita-cerita beginian. Cerita-cerita tentang tumbal, pesugihan, atau halal mistis, Pak Tommy ini nggak percaya. Sebelumnya ketika Pak Tommy dapat informasi ini dari teman-temannya, Pak Tommy sempat mengabaikan dan akhirnya tetap melamar di perusahaan ini. Akhirnya setelah Pak Tommy mengalami kejadian-kejadian yang aneh, ganjil, di samping itu juga ketika Pak Tommy dapat informasi dari beberapa orang, akhirnya Pak Tommy pun sadar bahwa memang kayaknya ada sesuatu yang aneh di perusahaan ini. Nah, setelah kejadian itu, kira-kira seminggu setelah kejadian itu, Pak Tommy ini ditelepon oleh crewing manager dan Pak Tommy ini akan dipindahkan di kapal lain. Jadi dengan senang hati Pak Tommy langsung mengiyakan untuk pindah di kapal lain. Nah, singkat cerita, di kapal yang kedua ini semua awalnya berjalan normal dengan pekerjaan dan nggak pernah mengalami hal-hal yang aneh lagi. Di sini Pak Tommy merasa semuanya sudah aman dan sama sekali nggak menceritakan kejadian di kapal sebelumnya kepada kru kapal yang sekarang. Jadi semuanya aktivitasnya ini normal. Nah, singkat cerita, di akhir Desember 2014 setelah 1 bulan kira-kira, Pak Tommy ini kembali ditelepon oleh crewing manager bahwa beliau akan dipindahkan lagi ke kapal yang lain. Dan Pak Tommy ini diminta meninggalkan kapal menuju ke bandara yang ada di Palembang, terus kemudian melanjutkan menuju ke Balikpapan dengan sebelumnya transit lebih dulu di Jakarta. Nah, setibanya di Balikpapan itu, pada saat itu Pak Tommy ini langsung menuju ke Pelabuhan Semayang di Balikpapan. Beliau di situ bertemu dengan orang-orang Pelabuhan Semayang. Nah, karena perusahaan Pak Tommy sebelumnya kapalnya ini sering masuk Pelabuhan Semayang di Balikpapan, jadi banyak pekerja-pekerja di sana itu yang mengenal Pak Tommy juga. Ada seorang pekerja Pelabuhan Semayang yang melayani servis boat. Sebut saja namanya ini Ipul. Nah, Ipul ini sempat bilang ke Pak Tommy, "Pak, kok Bapak mau aja Pak join di kapal di perusahaan ini?" Pak Tommy juga kaget karena kok Ipul juga ngomong kayak gini. Terus Ipul ini melanjutkan omongannya ke Pak Tommy. "Banyak Pak yang tahu perusahaan yang Bapak tempati ini, bahwa perusahaan Bapak ini itu penganut pesugihan dan selalu minta tumbal tiap tahunnya." Akhirnya Pak Tommy pun kaget. Ternyata kok orang-orang di darat pun juga sudah mengetahui hal ini. Tapi karena Pak Tommy ini masih terikat kontrak kerja dengan perusahaannya, beliau hanya bisa diam dan menanggapi pernyataan Ipul dengan diam. Terus kemudian Pak Tommy mulai naik kapal, dihantar speedboatnya Ipul itu. Singkat cerita, Pak Tommy beraktivitas normal selama sekitar 1 bulan. Di 1 bulan pertama ini, nggak ada hal-hal yang aneh terjadi. Sampai akhirnya memasuki bulan kedua, hal-hal mistis ini mulai terjadi. Waktu itu kapal ini berlayar dari Balikpapan menuju ke Pelabuhan Tarakan. Sekitar jam 6 pagi, Pak Tommy ini dengar ada suara burung gagak di luar anjungan itu. Setelah Pak Tommy cek keluar anjungan, Pak Tommy ini sempat melihat. Jadi di situ ada burung gagak yang berputar-putar di anjungan kapal. Jadi persis di atas tiang lampu navigasi. Nah, dari situ ketika melihat ada burung gagak yang berputar-putar terbang di atas anjungan, Pak Tommy ini sempat kaget. Ini kok bisa ada burung gagak di tengah lautan? Yang beliau tahu sebagai seorang pelaut selama ini, burung yang ada di tengah laut itu biasanya memang burung camar. Jadi setelah melihat keanehan ini, setelah melihat adanya burung gagak muter-muter di atas anjungan, beliau pun akhirnya bilang dalam batinnya, "Ini
kira-kira ada apa lagi habis ini, kok ada hal yang aneh lagi. Dan dari situ Pak Tommy langsung masuk lagi ke dalam anjungan dan memberitahukan ke kru yang lain. Sebut saja waktu itu ada kru yang namanya Alpin. Karena pada saat itu Alpin ini lagi bersih-bersih anjungan, Pak Tommy bilang tentang burung gagak ini, Pin, itu di luar kok ada burung gagak yang muter-muter. Di situ Alpin ini juga kaget dan langsung ngecek keluar anjungan. Ternyata si Alpin ini juga melihat dan kemudian masuk lagi ke dalam anjungan sambil terus bertanya-tanya ke Pak Tommy juga, Chief, ada apa ya Chief, kok nggak biasanya? Kok bisa ada burung gagak? Seharusnya kan mana ada burung gagak di lautan, yang ada kan burung camar. Nah akhirnya sekitar jam 7 pagi, ada kru yang lain yaitu kepala pekerja dek, biasanya disebut bosun. Nah bosun ini naik ke anjungan untuk ambil kerja harian. Di sini Pak Tommy menceritakan perihal burung gagak di atas anjungan dan bosun ini, sebut saja Pak Amir. Pak Amir ini langsung ngecek keluar anjungan untuk melihat apakah benar. Ternyata memang benar. Di atas anjungan itu Pak Amir ini masih ngelihat ada burung gagak. Burung gagak ini muter-muter terbang di atas anjungan itu. Singkat cerita, kapal ini tiba di Pelabuhan Tarakan dan langsung sandar. Selanjutnya Pak Tommy dan beberapa kru mulai bongkar muatan yang mereka bawa ke pelabuhan tersebut. Sore harinya, kira-kira menjelang maghrib, Pak Tommy sengaja turun ke darat untuk sekedar jalan-jalan dan mencari makanan. Di situ, Pak Tommy juga menyempatkan untuk cari batu ake atau cincin ake. Memang pada waktu itu memang lagi musim-musimnya batu ake. Nah, di Pelabuhan Tarakan ini, kapal tanker itu hanya untuk satu kapal yang sandar. Dan jalannya pun hanya selebar kira-kira 1,5 meter. Dan ketika menuju keluar dermaga sepanjang kira-kira 400 meteran lah. Pak Tommy ini akhirnya jalan dan sampai di pintu luar. Di pintu luar pelabuhan itu, setelah Pak Tommy ini jalan, waktu itu Pak Tommy sudah mendengar adzan maghrib. Ini adzan maghrib sudah berkumandang di mana-mana. Waktu itu Pak Tommy berdiri sendirian di pinggir jalan raya, persis di samping pos satpam. Jadi di situ ada pos satpam, tapi satpamnya sendiri ini nggak ada di sana. Jadi mungkin waktu itu satpamnya lagi sholat maghrib. Dan Pak Tommy merasakan betul waktu itu jalanan ini benar-benar sepi dan nggak ada seorang pun yang lewat. Nggak ada kendaraan sama sekali. Dan setelah adzan ini selesai, datanglah satu buah angkot. Di sini Pak Tommy ngelihat dan langsung memutuskan untuk masuk angkot tersebut. Di situ nggak ada siapapun di dalam angkot ini. Dan Pak Tommy ini benar-benar sendirian. Jadi beliau langsung duduk persis di belakang supir. Di sini Pak Tommy ini sempat tanya ke supir tersebut, Pak, kalau di sini jual batu-batu ake di mana ya Pak? Nah, si sopir angkot ini memberitahukan, oh ada banyak Pak, di ujung jalan ini ada, di tepatnya di perempatan jalan besar itu juga ada. Oh ya sudah Pak, saya minta diantar ke sana ya. Nah, waktu itu mobil ini berjalan kira-kira di tengah perjalanan, kira-kira sekitar 10 menit perjalanan lah. Pak Tommy ini sempat noleh ke belakang. Nah, di bangku duduk belakang itu Pak Tommy kaget, ternyata di situ ada sosok bapak-bapak tua. Beliau ini kurus, rambutnya ini beruban semua. Beliau ini duduk di pojokan bangku angkot itu. Tentu Pak Tommy ini kaget, padahal tadi Pak Tommy masuk itu sendirian, terus bapak-bapak ini naiknya dari mana? Karena nggak mau si orang ini tersinggung, Pak Tommy menyembunyikan perasaan kagetnya itu. Jadi Pak Tommy ini sempat menyapa si bapak-bapak ini sambil tersenyum, Pak. Terus bapak-bapak ini pun ikut tersenyum. Nggak lama kemudian, mobil angkot ini berhenti di perempatan jalan besar dan sopir angkot ini bilang, itu Pak, di situ banyak orang jualan batu ake. Akhirnya Pak Tommy turun dan bayar ongkos tersebut. Nah, si bapak-bapak tua ini masih ada di dalam angkot itu. Sempat Pak Tommy ini sempat berpikir lagi, ini bapak-bapak tadi ini naiknya dari mana? Padahal tadi waktu Pak Tommy naik, kosong, nggak ada satupun orang di sana kecuali Pak Tommy. Akhirnya Pak Tommy nggak mau ambil pusing, sudahlah. Beliau pun jalan. Di sekitar sana itu banyak sekali orang yang berdagang batu ake. Mereka menjajakan batu akenya ini di pinggir jalan dengan lesehan.
Setelah Pak Tommy melihat-lihat beberapa pedagang, Pak Tommy pun memutuskan untuk berhenti di salah satu pedagang batu akik. Di sini pedagang batu akik di Tarakan itu menawarkan kepada Pak Tommy beberapa batu. Jadi Pak Tommy lagi asik-asik milih batu. Pas tiba-tiba lagi asik-asiknya, Pak Tommy ini kaget. Ternyata ada orang yang tiba-tiba duduk juga persis di samping Pak Tommy. Karena waktu itu, mohon maaf, Pak Tommy ini sempat ngelihat keanehan. Jadi pas waktu Pak Tommy ini milih batu, otomatis kan tangan beliau seperti ini. Tiba-tiba ada satu orang yang datang, terus tangannya ini juga menjulur. Pak Tommy kaget, mohon maaf, ada tangan yang tangannya ini cuma 2 jarinya. Selebihnya nggak ada lagi. Jadi Pak Tommy sempat kaget, terus akhirnya noleh ke sosok ini. Ternyata semakin kagetlah Pak Tommy. Sosok yang ada di samping Pak Tommy ini adalah sosok bapak-bapak tua yang ditemui tadi di angkot. Padahal Pak Tommy ingat betul, sosok bapak tua ini tadi masih ada di dalam angkot dan ikut angkot ini jalan. Jadi Pak Tommy benar-benar kaget. Akhirnya karena Pak Tommy ini sempat kaget, Pak Tommy itu mencoba untuk menyembunyikan. Pak Tommy ini coba menyembunyikan rasa kagetnya itu. Sempat waktu itu Pak Tommy juga memperhatikan kaki dari sosok bapak-bapak ini. Mohon maaf, waktu itu si bapak tua ini nyeker, nggak pakai alas kaki satupun. Nggak pakai alas kaki sama sekali. Nah, demikian juga yang ada di kaki si orang ini. Jari-jarinya itu hanya tinggal 2, mohon maaf. Terus Pak Tommy akhirnya memperhatikan betul, ini benar ini bapak-bapak tua yang ditemui Pak Tommy tadi di angkot itu. Akhirnya karena Pak Tommy ini canggung, Pak Tommy sempat menyapa lagi, "Bapak, mau cari batu juga, Pak?" Si bapak itu sambil tersenyum bilang, "Ya, Nak." Nah, setelah itu Pak Tommy akhirnya memutuskan beli batu dan pindah ke lapak yang lain. Jadi akhirnya dari situ Pak Tommy sudah nggak memperhatikan bapak tua ini. Setelah selesai membeli beberapa bahan batu dan juga cincin, Pak Tommy menyempatkan makan di salah satu warung yang ada di sana. Dan setelah itu, beliau membeli beberapa cemilan untuk kru yang jaga di kapal. Dan sekitar jam 9 malam, Pak Tommy ini kembali pulang naik angkot lagi. Dan waktu itu, angkot yang dinaiki Pak Tommy ini kondisinya sama persis seperti sebelumnya. Angkot ini sepi, tanpa ada penumpang sama sekali. Dan itu untuk kedua kalinya, Pak Tommy sudah bisa memastikan. Karena Pak Tommy sempat ngeliat, di dalam angkot itu sepi dan benar-benar bisa dipastikan oleh Pak Tommy ini. Akhirnya di situ Pak Tommy memilih tempat duduk persis di belakang sopir sambil Pak Tommy ini ngobrol-ngobrol sepanjang perjalanan itu. Nah, dalam perjalanan ini sekitar kurang lebih 5 menit perjalanan, Pak Tommy ini ada perasaan gak enak. Kayak seolah-olah beliau ini pengen noleh ke arah bangku belakang. Dan ternyata benar. Pas Pak Tommy ini noleh ke belakang, ada sosok bapak tua ini duduk lagi di sana. Ini yang membuat Pak Tommy ini ngerasa aneh dan tiba-tiba beliau itu merasakan merinding yang luar biasa. Jadi Pak Tommy ini sempat bertanya dalam batinnya, ini bapak-bapak ini masuknya kapan? Terakhir kali Pak Tommy sempat ketemu si bapak-bapak ini di lapak batu akik. Dan ketika Pak Tommy naik angkot, angkot ini kosong, nggak ada orang sama sekali. Akhirnya dari situ lagi-lagi Pak Tommy mengabaikan. Ini orang tentu sangat misterius sekali. Nah, setelah itu ketika sampai di pelabuhan, Pak Tommy turun dan sekaligus Pak Tommy ini bayar. Akhirnya Pak Tommy pun jalan. Pada saat Pak Tommy jalan, beliau itu sempat ngelihat bahwa di dalam angkot ini si bapak tua itu masih duduk dan lanjut bersama angkot tersebut. Jadi Pak Tommy pun jalan dan perjalanan itu ditempuh sekitar 400 meteran. Nah, di tengah jalan, Pak Tommy ini sempat melihat ada beberapa lampu jalan itu yang sudah mati. Jadi, kondisinya ini benar-benar gelap. Dan ketika Pak Tommy ini sampai di tengah jalan, Pak Tommy ini kaget. Di depan beliau itu ada bapak-bapak tua yang sebelumnya sempat ditemui Pak Tommy. Beliau ini, Pak Tommy ini sampai kaget dan hampir-hampir waktu itu beliau hampir pingsan. Sempat sampai beliau ini hampir jatuh lah waktu itu, saking kagetnya. Ini menurut Pak Tommy ini aneh banget. Padahal dari awal Pak Tommy berjalan dari pintu pelabuhan menuju ke tengah-tengah jalan itu, beliau sama sekali nggak melihat adanya manusia.
Dan Pak Tommy bisa memastikan bapak-bapak tua ini ikut angkot jalan dan gak turun sama sekali. Tiba-tiba kok bapak tua ini ada di tengah perjalanan dan posisinya ada di depan Pak Tommy. Inilah yang membuat Pak Tommy ini merasa ganjil dan aneh. Akhirnya karena beberapa kali mengalami kejadian aneh itu, Pak Tommy ini memberanikan diri menghampiri si bapak-bapak tua ini. Terus Pak Tommy di situ tanya, "Pak, Bapak kok ketemu lagi sama saya?" Terus si bapak-bapak ini bilang, "Nak, besok Bapak tunggu ya di pintu luar pelabuhan ya, Nak." Nah, di situ Pak Tommy secara otomatis menjawab, "Oh iya, Pak." Akhirnya Pak Tommy melanjutkan perjalanan menuju ke kapal tanpa menoleh sedikit pun ke belakang. Di sini sebenarnya Pak Tommy sudah merasa ganjil dan aneh. Ini kok sampai 3 kali bertemu orang ini dan pertemuannya itu kok sangat aneh banget. Nah, singkat cerita, setelah sampai di kapal, Pak Tommy ini nggak mau memikirkan hal ini begitu dalam tentang siapa bapak tersebut, dan Pak Tommy pun akhirnya istirahat, beliau pun tidur. Hari selanjutnya, Pak Tommy masih merasa aneh. Karena waktu itu lagi bongkar muat, dan bongkar muat ini kok belum juga selesai. Padahal ini cuma kapal kecil. Biasanya kapal kecil seperti ini ketika bongkar muat ini hanya dibutuhkan waktu sekitar 24 jam. Tapi kok ini sampai sore belum juga selesai. Terus Pak Tommy ini sempat tanya ke salah satu kru kapal yang berjaga waktu itu. Beliau tanya, "Ini kenapa ya kok lama banget?" Nah, mereka ini bilang, kru kapalnya, "Ini Pak, banyak stop shift karena tangki di darat itu penuh." Wah, akhirnya Pak Tommy jawab, "Oh ya deh kalau gitu." Terus tiba-tiba Pak Tommy ini keinget karena waktu itu bongkar muat ini belum selesai dan Pak Tommy masih ada waktu di sana. Pak Tommy inget pesan dari bapak-bapak tua yang malam sebelumnya ketemu Pak Tommy. Si bapak-bapak tua ini sempat bilang, "Besok saya tunggu di pintu luar pelabuhan ya, Nak." Akhirnya ketika Pak Tommy ingat, langsung tanpa pikir panjang, Pak Tommy ini langsung mandi dan langsung turun ke darat menuju ke pintu luar pelabuhan. Dan Pak Tommy ini menunggu di dekat pos satpam. Waktu itu Pak Tommy ini sampai di pintu luar pelabuhan itu keadaannya ini sepi, sunyi banget, gak ada orang sama sekali dan gak ada kendaraan yang lewat. Bersamaan dengan itu, adzan maghrib ini juga berkumandang. Dan Pak Tommy ini berdiri sendirian di tepi jalan melihat ke sana kemari sambil nengok, ini bapak tua ini mana? Jangan-jangan beliau ini bohong. Nah, ditunggu sekitar 15 menitan sampai adzan maghrib ini selesai, sampai mungkin orang sholat di masjid ini juga sudah selesai. Beliau noleh lagi ke kanan kiri, bapak-bapak ini nggak juga menampakkan batang hidungnya. Akhirnya pas Pak Tommy ini berbalik ke belakang, Pak Tommy kaget, sosok bapak-bapak ini ternyata sudah ada di sana. Jadi sempat Pak Tommy ini kaget dan coba tidak menunjukkan rasa kagetnya itu, diganti dengan senyuman. Pak Tommy pun tersenyum ke bapak-bapak ini dan sambil menyapa, "Pak, sudah lama tak Bapak?" Terus Pak Tommy ini menyodorkan tangannya ngajak salaman si bapak-bapak tua ini. Nah, tiba-tiba si bapak tua ini setelah salaman dengan Pak Tommy, beliau itu menyerahkan beberapa benda. Langsung diletakkan ke tangannya Pak Tommy. Tanpa pikir panjang, Pak Tommy langsung nerima di tangan beliau benda-benda ini dan langsung memasukkan benda-benda itu di kantongnya Pak Tommy. Sambil Pak Tommy ini ngambil amplopan. Sebelumnya memang sudah disiapkan amplop oleh Pak Tommy karena Pak Tommy ini pengen ngasih sedekah ke bapak-bapak tua itu. Jadi kebetulan sekali ketika bapak tua ini menyerahkan beberapa benda, Pak Tommy langsung ambil amplopnya dan diserahkan langsung ke bapak-bapak tersebut. Anehnya, belum sempat Pak Tommy ini mengeluarkan amplopnya, sosok bapak-bapak ini sudah nggak ada lagi. Jadi benar-benar hilang. Dan Pak Tommy ini manggil-manggil, Pak, ini Pak, saya ada sedikit sedekah, tapi sosok bapak ini nggak muncul lagi. Sampai beberapa kali dipanggil Pak Tommy, bapak-bapak ini pun nggak menampakkan wujudnya lagi. Setelah itu Pak Tommy ini merasakan merinding yang luar biasa dan benar-benar Pak Tommy waktu itu sudah merasa takut. Akhirnya beliau pun jalan kembali ke kapal dengan langkah yang agak cepat. Sambil Pak Tommy ini terus berpikir, bapak-bapak tadi itu siapa ya? Kok tiba-tiba dia ini muncul secara misterius,
menghilang pun juga secara misterius tanpa pamit sama sekali. Jadi Pak Tommy ini benar-benar gak habis pikir. Beliau itu heran dengan kejadian yang beliau alami. Akhirnya setelah Pak Tommy ini sampai di bawah kapal, beliau ini sempat ketemu dengan orang darat yang berjaga. Waktu itu mereka berjaga untuk lihat-lihat kondisi selang muatan. Dan dari sini Pak Tommy ini langsung menceritakan semua kejadian ini kepada salah satu kru, kita sebut namanya Mas Andri. Diceritakan semua hal-hal yang dialami Pak Tommy. Mulai dari awal sampai akhir, sampai Pak Tommy ketemu dengan sosok bapak-bapak misterius ini. Nah, setelah Pak Tommy ini cerita, Pak Tommy pun sempat ngelihat benda yang sempat dikasih oleh bapak-bapak tua itu. Ternyata di situ Pak Tommy ini dikasih 3 buah benda. 2 benda itu berupa minyak. 1 botol kecil, dan bentuknya itu seperti botol parfum kecil, dan satunya lagi seperti minyak yang dimasukkan ke dalam plastik yang sudah dipres rapi, ukurannya itu sebesar kuku jempol. Dan barang satunya lagi, barangnya itu kecil, warnanya putih. Nah, akhirnya Pak Tommy dan Mas Andri ini heran. Jadi Pak Tommy waktu menunjukkan ini ke Mas Andri pun juga heran. Dan Mas Andri akhirnya bilang ke Pak Tommy ini, "Pak, nanti coba saya infokan lagi ya Pak, mungkin ada yang tahu tentang barang-barang ini." Nah, akhirnya Pak Tommy pun naik ke kapal dan langsung masuk ke kamar mandi dan istirahat. Keesokan harinya, Pak Tommy itu melihat dari kejauhan di jalan setapak yang menuju ke kapal itu, beliau melihat ada rombongan orang-orang Pertamina yang datang ke arah kapalnya Pak Tommy. Waktu itu Pak Tommy melihat ada sekitar 7 orang yang jalan. Nah, mereka ini adalah para pegawai Pertamina. Mereka langsung datang menemui Pak Tommy dan mereka tanya, "Chief, saya dapat kabar semalam dari Mas Andri. Katanya Chief ini sempat ketemu dengan seorang bapak tua ya di depan pintu Pertamina itu. Dan si bapak tua itu sempat ngasih sesuatu ya ke Chief." Terus Pak Tommy menjawab, "Oh iya Pak." Akhirnya orang-orang ini bilang ke Pak Tommy, "Chief, kalau nggak keberatan boleh nggak saya lihat barangnya sebentar?" "Oh ya, sebentar Pak, saya ambilkan ya." Terus akhirnya Pak Tommy naik ke kamar, ngambil barang-barangnya itu dan ngasih ke para bapak-bapak Pertamina ini. Di sini salah satu orang itu yang belakangan diketahui Pak Tommy, ternyata salah satu dari mereka itu adalah kepala Pertamina cabang Tarakan, sebut saja namanya Pak Irfan. Nah, Pak Irfan ini ketika menerima barang dari Pak Tommy, beliau itu sambil memperhatikan benar-benar dengan serius apa saja barang yang diterima oleh Pak Tommy dari bapak tua itu. Terus di sini Pak Irfan bilang ke Pak Tommy, Chief ini beruntung banget ya, baru masuk Tarakan sudah dapat barang istimewa begini." Nah, Pak Tommy cuma senyum-senyum mendengar pernyataan dari Pak Irfan ini, karena Pak Tommy sebenarnya nggak paham juga apa benda-benda ini. Terus Pak Irfan ini berkata lagi ke Pak Tommy di depan anak buahnya, bahwa sebenarnya beliau ini, Pak Irfan ini sudah lama sekali cari barang-barang yang waktu itu didapat oleh Pak Tommy. Khususnya Pak Irfan ini sudah lama sekali mencari minyak kecil yang dipres rapi sebesar kuku jempol itu. Pak Tommy pun bertanya ke Pak Irfan, "Loh Pak, memangnya minyak ini apa?" Nah, dari penjelasan Pak Irfan inilah Pak Tommy jadi tahu bahwa ternyata minyak yang dibungkus plastik dan dipres dengan rapi sebesar kuku jempol ini sangat luar biasa khasiatnya. Dan didapatkan pada saat pengoboran minyak pertama kali dilakukan di anjungan minyak. Dan ketika minyak yang keluar, yang muncrat pertama kalinya itulah yang ditangkap oleh orang pintar atau paranormal yang diundang langsung untuk datang melihat proses pertama kalinya anjungan pengeboran minyak ini beroperasi. Dan si orang pintar ini, si paranormal ini yang diundang oleh pihak Pertamina tersebut bukanlah orang sembarangan. Dan 2 benda lainnya, Pak Irfan agak kurang tertarik membahas. Selanjutnya Pak Irfan pun mengucapkan terima kasih ke Pak Tommy karena Pak Tommy sudah mengizinkan untuk memperlihatkan benda-bendanya itu. Setelah itu Pak Irfan ini pun pamit pulang.
Kemudian mereka semua turun dari kapal dan mereka pun berjalan kembali. Nah, singkatnya, pada saat mereka semua bersiap untuk berangkat dari Pelabuhan Tarakan, semua kru yang berada di haluan kapal ini melihat ke belakang karena ada suara burung gagak lagi. Dan burung gagak ini masih terbang di atas anjungan. Mereka semua ini sebenarnya masih terus berpikir positif. Ya mungkin karena kapal mereka ini berada di pelabuhan, bukan di tengah laut bebas, jadi wajar kalau ada burung gagak. Apalagi karena pelabuhan di Tarakan ini dekat sekali dengan daratan dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Jadi pada saat kapal ini sudah lepas tali dan berangkat seperti biasanya, mereka itu mulai melakukan aktivitas bersih-bersih ruang muat dan juga dek. Mereka mulai mencuci menggunakan air laut dari tangki 1 sampai tangki 4. Pak Tommy waktu itu membantu nyemprot, sedangkan ada Bosun Amir, asisten Pak Tommy ini bantu dari belakang megang selang. Nah, selang air ini untuk cuci dek itu sama persis diameternya seperti yang digunakan oleh pemadam kebakaran. Tapi yang mereka gunakan ini selang airnya itu berbahan karet, jadi tentu memang lebih berat dibandingkan selang dari pemadam kebakaran. Dan tekanan airnya pun juga sekitar 4 kiloan, jadi dibutuhkan 1 orang asisten lagi untuk membantu tarik selang itu. Nah, mengingat Pak Amir ini sudah sedikit berumur, kira-kira waktu itu Pak Amir usianya sekitar 50 tahunan, sedangkan Pak Tommy saat itu usianya 40 tahun, jadi Pak Tommy ini berinisiatif lebih baik Pak Tommy yang megang. Walaupun seharusnya ini sebenarnya bukan pekerjaan Pak Tommy karena itu pekerjaan anak buah kapal. Tapi Pak Tommy ini memang orangnya suka mainan air. Kayak contoh misalnya seneng cuci-cuci dek dan cuci-cuci lainnya. Memang Pak Tommy ini suka sekali mainan air. Sampai pada saat mereka di perbatasan antara kargo 4 dan mau menuju ke kargo 5, Pak Tommy menyerahkan selang air ini ke Pak Amir, supaya Pak Amir megang sebentar selang air ini. Waktu itu, Pak Tommy ini mau mengambil satu alat di tempat cleaning. Nah, pas Pak Tommy ini ambil alat ini dan sudah mau balik lagi, Pak Amir yang tadinya megang selang air ini sudah nggak ada. Ternyata setelah Pak Tommy ini mencari, Pak Amir ini sudah tergeletak di bawah. Nah, Pak Tommy pun teriak-teriak ke anak buahnya yang lain untuk datang. Selain itu, Pak Tommy ini juga terus meneriakkan atau terus memanggil nama Pak Amir. Tapi di situ Pak Amir ini sudah nggak ada respon sama sekali. Nah, karena Pak Tommy merasa nggak tega dengan keadaan Pak Amir yang tergeletak dan sudah nggak bisa merespon, akhirnya Pak Tommy langsung ambil sikap, beliau turun ke manhole. Jadi ada manhole kargo itu, beliau ini turun tanpa alat bantuan sama sekali, tanpa alat bantuan pernafasan. Jadi di sini sebenarnya Pak Tommy itu mempertaruhkan nyawanya sebenarnya untuk menolong Pak Amir. Nah, waktu itu anak buahnya yang lain ini sempat teriak-teriak menghalangi Pak Tommy karena mereka juga takut. Di kargo itu memang sangat berbahaya. Jadi memang ada aturan tidak diperbolehkan memasuki ruang yang tertutup ini tanpa alat bantu pernafasan. Tapi Pak Tommy mengabaikan teriakan dari anak buahnya, beliau tetap turun untuk nolong Pak Amir. Nah, begitu sampai di bawah, Pak Tommy ini langsung ngangkat Pak Amir ke bahu kirinya. Terus beliau naik tangga dan coba membawa Pak Amir ini supaya bisa keluar dari kargo tersebut. Nah, pada langkah kaki yang kedua, kayaknya gas ini kembali menguap naik. Sehingga akhirnya membuat Pak Tommy ini kesulitan untuk bernafas. Dan disinilah Pak Tommy akhirnya mulai merasa nggak kuat lagi karena pengaruh gas itu. Akhirnya secara terpaksa Pak Tommy pun turun lagi dan meletakkan Pak Amir di tangga. Jadi waktu itu sambil Pak Tommy ini terus menahan nafas sekuat-kuatnya dan Pak Tommy berusaha naik ke atas untuk keluar. Dan beliau ini ketika sudah ada di luar, Pak Tommy ini langsung muntah-muntah. Tentu ini karena pengaruh gas. Terus salah satu anak buah Pak Tommy ini ngasih minum Pak Tommy, dan setelah Pak Tommy ini selesai minum, Pak Tommy melihat anak buahnya itu ada yang membawa alat bantu pernafasan. Tapi mereka ini malah nggak ada yang turun ke tangki untuk nolongin Pak Amir. Jadi di sini Pak Tommy ini marah. Ini kenapa kalian kok ada yang nolong Pak Amir? Pak Tommy akhirnya langsung pakai alat bantu pernafasan itu dan langsung masuk kembali ke tangki. Setelah singkatnya
Pak Tommy ini berhasil menggendong Pak Amir di bahu kirinya dan berhasil membawa Pak Amir ini keluar di dek kapal, Pak Tommy langsung memberikan nafas buatan dari mulut ke mulut, sambil beliau terus berusaha memompa di bagian dada. Semua kru ini bergantian memberi tekanan di jantungnya Pak Amir dan Pak Tommy terus memberikan nafas bantuan. Di situ Pak Tommy ini menginfokan ke nahkoda supaya kapalnya ini putar balik. Nah, kapal waktu itu kira-kira sudah berjalan sekitar 1 jam meninggalkan pelabuhan. Dan setelah itu mereka manggil bantuan dari darat supaya dengan segera mengirim speedboat menuju ke kapal. Nah, situasi waktu itu semua kru ini panik, bingung, sedih, nggak karu-karuan. Pokoknya waktu itu juga ada yang menangis, ada yang panik, kebingungan. Singkatnya, setelah speedboat ini merapat, mereka semua menurunkan Pak Amir dengan mengikat di atas tandu. Dan setelah Pak Amir ini berhasil dibawa ke speedboat, Pak Tommy pun juga ikut turun ke speedboat untuk tetap mendampingi Pak Amir yang waktu itu Pak Amir ini sudah nggak sadarkan diri. Nah, di speedboat ini Pak Tommy terus memberikan nafas buatan, dibantu dengan seseorang yang juga ada di speedboat waktu itu. Dan pada saat speedboat ini sudah mendekati dermaga, Pak Amir ini sempat menarik nafas panjang, terus kemudian Pak Amir ini lemas terkulai. Disinilah Pak Tommy itu sudah merasa Pak Amir ini sepertinya sudah meninggal. Jadi beliau sudah merasa seperti itu. Sambil membawa Pak Amir masuk ke mobil ambulan, Pak Tommy ini nangis. Sesampainya di rumah sakit, dokter pun akhirnya sempat menanyakan perihal kronologis sambil terus memeriksa keadaan Pak Amir. Dan benar, akhirnya dari situ pihak rumah sakit menyatakan bahwa Pak Amir sudah meninggal dunia. Nah, Pak Tommy pun langsung menghubungi agen kapal untuk membantu mengurusi jenazah Pak Amir ini, dan Pak Tommy langsung dihubungi oleh pihak kantor supaya membawa jenazah Pak Amir ke Jakarta untuk kemudian serah terima dengan orang kantor. Jadi nantinya jenazah ini akan dibawa ke rumah duka keluarga Pak Amir yang ada di Bekasi. Nah, setelah Pak Tommy ini sampai di Jakarta dan menyerahkan bukti pengambilan jenazah ke pihak kantor, Pak Tommy diberikan tiket untuk kembali terbang ke Balikpapan. Pada saat menunggu pesawat, Pak Tommy ini coba lagi mengurut kronologi kejadian, yang mana menurut Pak Tommy, hal ini sangat ganjil sekali. Ada beberapa hal yang membuat Pak Tommy ini berpikir bahwa kematian Pak Amir ini sangat ganjil sekali. Yang pertama, Pak Tommy sempat berpikir, kok bisa Pak Amir itu tiba-tiba sudah ada di dalam tangki kargo dan dalam posisi keadaan sudah terkulai lemas. Padahal Pak Tommy waktu itu cuma ambil alat ini sebentar dan gak lama. Dan yang kedua, menurut Pak Tommy ini ganjil, menurut Pak Tommy, Pak Amir ini orangnya berpengalaman. Jadi sangat gak mungkin Pak Amir mau masuk ke tangki kargo bila belum dicuci dan juga free gas atau bebas dari gas. Setelah Pak Tommy ini kembali ke Balikpapan, kabar tentang meninggalnya Bosun Amir ini juga terdengar di pelabuhan Semayang. Orang-orang yang Pak Tommy kenal di pelabuhan itu juga menanyakan kronologis tentang kejadian ini. Dan waktu itu Pak Tommy ini cuma menjawab, ya saya sendiri juga nggak paham kenapa kok ini bisa terjadi. Karena kejadian ini benar-benar ganjil dan aneh. Nah, begitu sampai di kapal, Pak Tommy langsung minta diadakan meeting dengan kru kapal untuk menanyakan beberapa hal kepada kru kapal itu. Dan sekaligus juga untuk mengingatkan kembali kepada kru lainnya supaya selalu berhati-hati dalam bekerja dan harus selalu ikut prosedur keselamatan. Dan sekaligus di situ Pak Tommy juga meminta kepada kru untuk membantu mengirimkan doa pada saat mereka setelah sholat. Apapun agama mereka, kirimkan doa kepada Pak Amir. Bagaimanapun juga, beliau ini adalah teman kita. Nah, singkat cerita, sekitar 2 bulan kemudian, waktu itu di sekitaran bulan Mei tahun 2015, jadi mereka mendapat info dari Jakarta untuk langsung menuju ke Salira, Banten untuk schedule masuk dok atau galangan kapal. Karena memang sudah waktunya masuk galangan kapal. Nah, mereka semua ini senang berlayar ke Banten karena otomatis mereka kru kapal ini bisa bertemu dengan keluarganya nanti ketika di Salira. Atau paling tidak mereka bisa izin pulang 1 atau 2 hari saat menunggu kapal ini naik galangan.
Nah, singkat cerita, mereka ini tiba di Salira, Banten, dan ternyata kapal langsung naik galangan. Dari mulai meeting dengan orang kantor superintenden, galangan kapal, dan juga beberapa kepala proyek galangan, mereka di situ meeting untuk menentukan bagian mana saja yang perlu diperbaiki. Semua dibahas dan semua berjalan normal, gak ada satupun tanda-tanda keanehan. Nah, di hari ke-7 perbaikan kapal ini, waktu itu kapal ini mulai menunjukkan tanda-tanda keanehan. Jadi ceritanya waktu itu Pak Tommy ini sering melihat sekelebatan bayangan di area dalam akomodasi kapal. Tapi waktu itu Pak Tommy ini menganggap hal itu biasa. Sampai pada sore hari, kira-kira di hari ke-9, masih di area galangan kapal itu, ceritanya Pak Tommy ini mau mandi. Nah, posisi kamar mandi itu, posisinya ada di sebelah kamarnya. Dan kamar mandinya ini gabungan dengan kamar mandi kru yang lain. Nah, di keran shower kamar mandi itu, pas Pak Tommy ini lagi asik-asiknya mandi, tiba-tiba beliau itu merasakan ada kehadiran sosok di belakangnya persis. Sosok ini tinggi, besar, hitam, berbulu lebat, dan Pak Tommy langsung noleh ke belakang. Ternyata benar, yang Pak Tommy rasakan sebelumnya, ini benar-benar ada wujud sosok ini, sosok hitam berbulu. Beliau ini bisa melihat dengan jelas makhluk ini. Padahal Pak Tommy ini sebelumnya nggak pernah sama sekali punya riwayat mempunyai kemampuan apapun dalam hal supranatural atau dalam hal mistis. Jadi baru ini terjadi dalam hidup Pak Tommy. Pak Tommy bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata. Jadi makhluk ini persis dengan makhluk yang sebelumnya pernah dijumpai oleh Pak Tommy di kapal yang sebelumnya. Secara refleks, akhirnya Pak Tommy langsung memukul dan menendang secara membabi buta makhluk ini sambil terus berteriak-teriak ke arah sosok tersebut. Pada satu titik, Pak Tommy ini sempat nantang makhluk tersebut. Tiba-tiba pada satu kesempatan, Pak Tommy ini berhasil memukul keras sosok tersebut. Nah, Pak Tommy waktu itu merasakan pukulannya itu keras banget mengenai mata sebelah kiri sosok makhluk ini. Dan tiba-tiba makhluk itu pun menghilang. Dan setelah mengalami kejadian itu, Pak Tommy merasakan capek luar biasa waktu itu. Dan Pak Tommy waktu itu baru sadar. Ketika Pak Tommy buka pintu kamar mandi, di luar itu banyak sekali orang, banyak sekali kru. Pak Tommy pun akhirnya kaget. Ini kok semua orang ada di sini, semuanya sudah berjajar rapi di depan pintu kamar mandi. Waktu itu yang Pak Tommy ingat, ada nahkoda, ada KKM, ada mualim, dan ada juga masinis. Mereka semua ini tanya ke Pak Tommy, "Pak, kenapa kok tadi teriak-teriak di dalam kamar mandi?" Ternyata mereka semua ini mendengar teriakan dari Pak Tommy, karena kebetulan kamar mereka juga bersebelahan dengan kamar mandi itu. Pak Tommy akhirnya otomatis cerita semua kejadian yang beliau alami, termasuk pengalaman yang dialami Pak Tommy di dalam kamar mandi. Dan mereka semua kaget dengar cerita Pak Tommy ini. Salah satu kru kapal, sebut saja namanya Yusak. Yusak ini adalah anak seorang kepala suku Dani di Papua. Dia bilang ke Pak Tommy, "Pak, sebaiknya Bapak datang saja ke orang pintar atau ke paranormal." Dan Pak Tommy menanya. Dan Pak Tommy sebaiknya menanyakan kejadian yang Pak Tommy alami. Di situ Pak Tommy pun mengiyakan. Nah, kebetulan waktu itu juga ada seorang kru kapal, kita sebut namanya Rio. Rio ini yang nantinya akan menemani Pak Tommy menemui paranormal. Jadi singkatnya, keesokan paginya, Pak Tommy ini langsung izin ke nahkoda untuk pergi ke paranormal bersama Rio. Pak Tommy merasa ini sudah bukan hal biasa dan bukan main-main lagi. Singkatnya, Pak Tommy bersama Rio ini naik bis menuju ke Terminal Tanjung Priok. Dari sana mereka sambung lagi dengan taksi menuju ke daerah Sunter. Nah, Pak Tommy ini sempat kaget juga pas Rio bilang ke arah Sunter, karena memang daerah Sunter itu daerah Pak Tommy. Keluarga besar Pak Tommy ini rata-rata semuanya tinggal di daerah sana, sedangkan Pak Tommy sendiri tinggalnya itu di daerah Depok bersama istri dan anaknya. Beliau ini langsung bilang ke Rio, "Yo, Sunter itu daerah saya." Nah, Rio baru sadar, "Loh, memang iya Pak, Pak Tommy ini asalnya dari Sunter." "Iya, memang saya ini anak Sunter."
Nah, pas taksi ini berhenti di daerah Sunter, tentu Pak Tommy sangat mengenal betul daerah ini. Dan memang teman-teman Pak Tommy itu masih banyak yang tinggal di daerah tersebut. Akhirnya Pak Tommy ini bertemu dengan seorang paranormal, kita sebut namanya Pak Bandi. Mereka pun akhirnya berbincang-bincang. Baik itu Rio dan juga Pak Tommy ini, mereka berbincang dengan Pak Bandi. Pak Bandi ini mulai memperkenalkan diri, sampai Pak Bandi juga cerita bahwa beliau itu dulu pernah menjadi paranormal di masa-masa Presiden kedua Indonesia. Jadi dari situ, Pak Tommy akhirnya jadi tahu, oh ternyata Pak Bandi ini juga paranormalnya Presiden juga. Dan di sini Pak Tommy juga cerita bahwa Pak Tommy ini sebenarnya anak Sunter. Dan akhirnya setelah ngobrol-ngobrol itu, Pak Bandi juga bilang, oh kamu anak Sunter sini toh Mas Tommy? Iya Pak, oh saya juga kenal sama RT-mu. Nah akhirnya perbincangan ini pun jadi cair, dan mulailah di situ Pak Tommy ini menceritakan kejadian yang beliau alami. Mulai dari awal, semuanya beliau ceritakan. Sampai tentang perihal Pak Tommy yang bertemu dengan bapak-bapak tua, ini pun juga diceritakan oleh Pak Tommy. Begitupun juga tentang cerita salah satu kru yang bernama Pak Amir yang meninggal secara misterius di kapal. Beliau pun cerita ke Pak Bandi ini. Terus akhirnya di situ Pak Bandi ini senyum-senyum ke Pak Tommy. Nggak lama setelah itu Pak Bandi ini pindah duduknya. Dari yang sebelumnya Pak Bandi ini duduk di samping Pak Tommy di kursi tamu, Pak Bandi ini pindah duduk. Nah, di situ Pak Tommy dan Rio memperhatikan tangan Pak Bandi itu membentuk seperti sebuah pistol. Dan akhirnya tangan Pak Bandi ini diletakkan di atas kepalanya. Dan beliau itu bicara kepada sesuatu yang nggak kelihatan, nggak tahu bicara dengan siapa. Intinya waktu itu Pak Bandi ini cuma menjawab, Jadi seperti menjawab sesuatu dengan isyarat Nah setelah beliau ini selesai, Pak Bandi ini menyuruh Pak Tommy untuk berdiri dan jalan di tempat. Sampai waktu itu Pak Tommy ini nggak bisa lagi mengangkat kakinya. Pak Tommy ini padahal cuma disuruh jalan di tempat. Tapi nggak sampai 5 menit, Pak Tommy ini merasakan sebuah keanehan. Jadi benar-benar kaki Pak Tommy ini nggak bisa diangkat lagi. Jadi yang dirasakan Pak Tommy waktu itu, beliau merasakan berat sekali. Kakinya ini seolah-olah nggak bisa diangkat. Nah akhirnya waktu itu Pak Bandi ngasih segelas air putih kepada Pak Tommy, dan Pak Tommy pun disuruh minum. Setelah itu Pak Bandi ini bilang ke Pak Tommy. Pak Bandi ini manggil Pak Tommy dengan panggilan Mas Tommy. Mas, untung Mas Tommy ini cepat datang ke sini. Kalau telat dikit aja, kamu pasti mati di kapal itu. Nah, kagetlah Pak Tommy. Dan jujur waktu itu Pak Tommy ini sempat terdiam sambil dadanya itu bergetar, kayak mau nangis. Tapi Pak Tommy ini nahan. Setelah tenang, Pak Tommy tanya, loh, memangnya kenapa ya Pak kok sampai seperti itu? Akhirnya di sini Pak Bandi menjawab, kamu ini Mas, kamu ini sudah dipatok keliling sebanyak 9 patok. Dan patok itu tinggi-tinggi banget. Jadi kamu nggak mungkin bisa manjat. Untung masih ada celah satu. Celah satu ini sebenarnya satu patok yang belum bisa tertancap. Jadi kalau seandainya patok satu ini sudah tertancap, kamu nggak akan bisa keluar lagi. Dan kamu pasti akan menjadi tumbal berikutnya. Nah pas waktu Pak Bandi ngomong seperti ini, tumbal berikutnya, Pak Tommy jadi heran, maksudnya tumbal berikutnya ini apa? Akhirnya Pak Tommy ini cuma diam sambil merunduk. Terus Pak Bandi pun bilang, untung kamu itu berani melawan makhluk itu, dan kamu pun berhasil memukulnya. Sekarang gini aja lah, aku tanya, kamu kan sempat mukul makhluk itu di area mata sebelah kiri. Gini aja, kalau kamu nggak percaya, kamu datang diam-diam ke kantormu, tunggu aja di luar atau sembunyi di mana gitu. Nanti kamu tungguin bos kamu keluar dari kantor, terus kamu lihat, kira-kira apa yang terjadi dengan salah satu matanya bosmu, terutama di mata sebelah kiri. Kamu lihat aja, apa yang terjadi dengan bosmu. Nah,
Nah, Pak Tommy ini kaget dalam batinnya, loh kok Pak Bandi ini menyebutkan bosnya? Berarti selama ini semua ini kelakuan bosnya sendiri, bos Pak Tommy sendiri. Nah, di sini Pak Tommy kembali lagi cerita tentang salah satu kru yang bernama Pak Amir yang sempat meninggal secara aneh di kapal. Di sini Pak Bandi itu bilang, sebenarnya Mas Tom, waktu itu kamu inilah yang jadi targetnya. Nah, tapi karena kamu ini mereka lihat belum waktunya dan waktu itu kamu juga nggak terlihat oleh sosok ini. Jadi makhluk itu lebih memilih Pak Amir yang memang kebetulan posisi Pak Amir waktu itu lagi lemah. Setelah itu akhirnya Pak Tommy cerita lagi perihal burung gagak yang terus muter-muter di atas anjungan. Dan sekelebatan Pak Tommy juga melihat beberapa bayangan. Nah, dari sini Pak Bandi menjawab, itu sebenarnya adalah sosok makhluk yang lagi ngintip kamu. Dan Pak Bandi ini juga tanya ke Pak Tommy, Mas Tom, apa kamu ini megang barang dari seseorang? Kamu pernah dikasih nggak sesuatu oleh seseorang? Nah, Pak Tommy kaget lagi, loh Pak Bandi ini kok bisa tahu bahwa Pak Tommy ini pernah dikasih sesuatu oleh seseorang? Pak Tommy baru ingat, akhirnya diambillah 3 barang ini di dalam tasnya. Dan 3 benda ini diserahkan ke Pak Bandi. Pak Tommy juga sempat tanya ke Pak Bandi, Pak, ini barang-barang apa ya? Nah, di sini Pak Bandi menjelaskan kalau minyak kecil yang Pak Tommy taruh di dompet itu, inilah yang membuat Pak Tommy ini merasa berani dan bisa merasakan makhluk lain ada. Di samping itu juga, ini yang bisa membuatmu mampu bertarung dengan makhluk tersebut. Dari sinilah Pak Tommy paham kegunaan barang-barang yang diberikan oleh sosok bapak-bapak tua misterius itu. Nah, dari penjelasan ini kemudian Rio ini sempat mengelus punggung belakang Pak Tommy dan berkata, untung ya Pak Tommy berani melawan dan Pak Tommy juga yakin Pak Tommy bisa mengalahkan makhluk itu. Pak Tommy cuma senyum dan sambil waktu itu Pak Tommy sempat berpikir, omongan Pak Bandi tentang bosnya ini akan dibuktikan sendiri oleh Pak Tommy. Pak Tommy sudah penasaran betul apakah benar mata kiri bosnya itu mengalami sesuatu. Jadi nggak lama kemudian, Pak Tommy ini pamit dari rumah Pak Bandi dan Rio masih tetap di sana. Rio waktu itu masih ngobrol-ngobrol dengan Pak Bandi karena Rio mengaku sudah lama sekali nggak bertemu dengan Pak Bandi. Nah, waktu itu Pak Tommy ini nggak jadi mampir ke rumah orang tuanya yang posisinya ada di RW seberang. Jadi waktu itu Pak Tommy langsung memutuskan naik ojek menuju ke kantornya karena memang jaraknya nggak terlalu jauh dari Sunter. Hanya sekitar 30 menit. Akhirnya pas Pak Tommy sampai di kantornya sekitar jam 3:30 sore, Pak Tommy memutuskan untuk duduk-duduk di pojokan parkiran sambil menikmati teh hangat manis dan juga ngobrol dengan juru parkir yang ada di sana. Sambil memang Pak Tommy ini menunggu bosnya keluar. Nah, di sini Pak Tommy mendapat info dari juru parkir ini bahwa bosnya itu biasanya keluar kantor atau pulang itu sekitar jam 5:30 sore atau biasanya menjelang maghrib, di jam-jam seperti itulah. Jadi dengan sabar Pak Tommy ini nunggu. Nah, sekitar jam 5:30 menjelang maghrib Pak Tommy ini dipanggil sama juru parkir. Pak, itu bosnya keluar. Pak Tommy ini ngelihat bosnya ini keluar dari kantor dan Pak Tommy langsung beranjak dari tempat duduknya. Pak Tommy sengaja jalan berlawanan. Dan Pak Tommy menghadap ke arah sosok bosnya itu. Jadi di sini Pak Tommy benar-benar kaget. Pak Tommy ini melihat. Jadi benar yang dikatakan Pak Bandi. Mata kiri Pak Steven, bosnya Pak Tommy itu biru legam. Jadi benar-benar kayak habis kena pukulan. Jadi disinilah Pak Tommy itu berpikir, oh ternyata yang waktu beliau ini mukul sosok makhluk persis di mata sebelah kirinya, ini ternyata bisa jadi adalah bosnya itu sendiri. Jadi persis seperti yang dikatakan Pak Bandi bahwa bosnya itulah yang selama ini melakukan guna-guna kepada Pak Tommy. Dan memang terbukti bahwa bosnya ini melakukan pesugihan dan rencananya memang Pak Tommy ini yang akan dijadikan tumbalnya. Jadi selanjutnya malam itu juga Pak Tommy kembali ke kapal dan esok paginya Pak Tommy menceritakan hal ini ke Rio perihal mata bosnya yang biru legam.
Jadi Rio waktu itu cuma senyum-senyum sendiri, juga ketawa-ketawa sendiri. Ternyata benar ya Pak Pandi. Terus Rio juga menambahkan, ternyata benar juga yang Pak Tommy lakukan. Yang Pak Tommy pukul makhluk itu sebenarnya adalah Bos Steven sendiri. Mereka semua ini akhirnya bertanya-tanya. Setelah kejadian ini, kira-kira 3 hari kemudian, tiba-tiba kantor itu mengirimkan pengganti untuk Pak Tommy tanpa menginformasikan lebih dulu ke Pak Tommy. Jadi tentu Pak Tommy ini kaget dan langsung menelpon kantor menanyakan hal ini. Ini kenapa? Kenapa kok tiba-tiba sudah ada pengganti saya dan nggak ada pemberitahuan sebelumnya? Pak Tommy di situ sempat menyampaikan tindakan sepihak semacam ini semakin menunjukkan bahwa perusahaan ini nggak profesional. Pihak crewing pun cuma menjawab, mohon maaf Chief istirahat dulu, nanti kita akan pindahkan ke kapal yang lain. Pak Tommy akhirnya langsung nutup telepon ini. Nah, Pak Tommy akhirnya pulang setelah terlebih dahulu serah terima kerja, dan tetap Pak Tommy waktu itu melakukan dengan profesional. Beliau pun akhirnya pulang dengan tersenyum sampai di rumah. Setelah Pak Tommy beristirahat sekitar 4 hari di rumah, kantor perusahaannya ini menelpon Pak Tommy lagi. Jadi mereka bilang Pak Tommy ini disuruh untuk naik kapal lagi, tapi di sini Pak Tommy menjawab, mohon maaf Mbak, yang menelpon waktu itu perempuan. Jadi Pak Tommy bilang, saya sudah nggak tertarik lagi untuk join di perusahaan itu. Setelah saya mengalami berbagai macam kejadian-kejadian yang ganjil di sana. Nah, dalam telepon itu mereka sempat menawarkan kenaikan gaji kepada Pak Tommy. Dan kenaikannya itu benar-benar besar. Dan Pak Tommy ini juga dijanjikan akan ditaruh di kapal yang lebih besar asal mau kembali ke perusahaan ini. Tapi sekali lagi Pak Tommy menjawab, udah Mbak, terima kasih, saya mau istirahat dulu. Nah, rayuan di telepon ini terjadi sampai sekitar 3 kali. Pak Tommy terus-terusan ditelepon, tapi Pak Tommy sekali lagi tetap menjawab dengan tegas bahwa beliau nggak akan lagi mau bergabung dengan perusahaan itu. Dan Pak Tommy juga menjelaskan bahwa Pak Tommy ini sudah diterima di perusahaan lain. Akhirnya mulai sejak saat itu, pihak perusahaan ini nggak pernah lagi nelpon Pak Tommy. Hingga pada akhirnya di tahun 2018, ketika Pak Tommy ini hendak mau merevalidasi sertifikat tankernya di sebuah sekolah pelayaran di Jakarta, Pak Tommy ini mulai merenungkan kejadian-kejadian semua yang pernah beliau alami. Dari sinilah akhirnya Pak Tommy memutuskan untuk tidak pernah lagi kembali ke dunia tanker. Pak Tommy sudah nggak mau lagi hidup dengan dosa, dengan makan uang haram. Akhirnya Pak Tommy pun merobek ketiga-tiga sertifikatnya itu. Dan akhirnya Pak Tommy kembali lagi ke dunianya yang sebenarnya, yaitu kapal muat curah. Nah, kapal muat curah ini adalah salah satu jenis kapal yang memuat muatan curah seperti batu bara, pasir, nikel, dan lain sebagainya. Di mana kapal muat curah ini adalah kapal yang sempat membesarkan Pak Tommy ketika Pak Tommy ada di luar negeri. Nah, tentang barang-barang Pak Tommy yang sempat diberikan oleh bapak-bapak tua misterius di Balikpapan itu, ceritanya suatu ketika Pak Tommy ini bertemu dengan salah satu temannya, seorang pengasuh pondok pesantren yang ada di Malang. Pak Tommy ini sempat bertanya tentang benda-benda yang dimiliki Pak Tommy waktu itu. Dan beliau pengasuh pondok pesantren ini bilang 3 benda tersebut ini semuanya bagus-bagus dan semuanya untuk kebaikan. Akhirnya di sekitaran tahun 2018, Pak Tommy memutuskan untuk menyerahkan benda-benda ini kepada kawan-kawan Pak Tommy. Jadi dari semua yang dialami oleh Pak Tommy ini, beliau akhirnya sadar. Apa yang dilakukan beliau dulu itu adalah hal terlarang dan tentu berdosa. Seperti halnya saat beliau sering ada atau memainkan permainan di atas kapal, menjual yang bukan haknya. Beliau sadar ini adalah uang haram. Dan dari sini pesan Pak Tommy kepada teman-teman semua dan tentu kepada kami, supaya kita ini lebih baik mencari rezeki yang halal. Dan ketika mungkin kalian mengalami berbagai tekanan, terutama dengan hal-hal yang berbau mistis, percayalah bahwa Tuhan akan menolong kalian. Allah akan ada bersama kalian.
Dan saat ini teman-teman, Pak Tommy ini sudah menjadi nahkoda kapal di perusahaan kapal kargo curah, dan beliau merasa sekarang ini hidupnya lebih tenang dan lebih bahagia. Nah, cerita inilah teman-teman yang dibagikan oleh Pak Tommy kepada Kembara Sunyi, dan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Tommy yang telah mengirimkan cerita ini kepada Kembara Sunyi dan telah berbagi pengalaman kepada kami semua. Semoga kisah ini bisa kita ambil hikmah dan bisa kita ambil pelajaran di dalamnya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum.